Halo guys, selamat datang di channel tutorial PowerPoint bersama saya Andrian Iza. Kali ini aku akan bahas apa sih itu carousel dan bagaimana caranya membuat carousel di PowerPoint. Nah, tentunya carousel ini tuh di video ini aku akan bahas apa itu carousel, terus kegunaan buat apa dan apa sih dampaknya carousel itu untuk media sosial kita. So, biar kamu enggak sepotong-potong nih dapat informasinya, pastikan kamu tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kamu mendapatkan update terbaru dari saya dan kamu terbantu untuk membuat PowerPoint yang lebih baik. Langsung aja ke kontennya. Oke, kita masuk yang ke satu nih. Yang pertama, apa sih itu carousel? Nah, carousel itu adalah sebuah postingan yang berisi beberapa gambar yang menjelaskan beberapa produk secara runtut atau cerita secara runtut. Nah, kalau di Pinterest itu carousel adalah pin yang berisi beberapa gambar. Nah, carousel ini itu memiliki manfaat yang banyak. Nah, kalau menurut Pinterest lagi nih, carousel adalah cara yang terbaik untuk memamerkan berbagai fitur produk, mengiklankan beberapa produk sekaligus, atau menceritakan kisah merek Anda dalam beberapa bab. Nah, itu bedanya antara carousel di Instagram dan carousel di Pinterest. Kalau di Instagram adalah postingan yang berisi beberapa gambar, dan kalau di Pinterest itu sebuah pin ya, karena di Pinterest itu kan namanya pin bukan postingan. Nah, jadi yang sering kita lihat tuh kayak postingan di sini tuh beberapa slide yang antara slide 1 dan slide selanjutnya itu berkaitan dan menceritakan sebuah kisah atau menceritakan sebuah cerita tentang bisa produk, bisa juga cerita kamu atau sebuah kayak mini blog seperti itu. Nah, ini udah ada di halaman Instagram saya, andrian.iza. Nah, di sini aku akan kasih contoh beberapa carousel yang telah saya buat. Nih, bisa dilihat. Oh, ini. Nah, ini ya. Ini kan bab-bab atau judul postingan saya. Jadi di gambar pertama itu termuat judul postingan seperti ini. Gimana ya carinya? Gimana ya cari perpaduan warna yang pas. Nah, ini dia solusinya. Dan yang kedua kita akan buka nih ya, yang 5 prinsip desain yang wajib kamu ketahui. Coba kita buka. Dan ini adalah postingan atau gambar yang pertama dari sebuah carousel. Ketika kita next slide, maka akan seperti ini. Jadi intinya carousel itu postingan yang mengandung atau memuat beberapa slide, dan di dalam slide itu ada cerita kita tentang postingan kita. Nah, seperti itu. Nah, ini kayak ada juga carousel ini dimuat dengan tulisan dan juga gambar seperti ini. Ada prolog. Nah, ini isi kontennya. Ini isi konten. Nah, biasanya di akhir slide itu aku kasih CTA atau call to action berita seperti ini biar bisa dibaca-baca lagi kalau lupa. Nah, itu kita save. Itu call to action kita kepada audiens kita supaya men-save postingan kita. Dengan begitu akan meningkatkan engagement kita di sosial media. Seperti itu. Nah, ini ada banyak ya. Silakan kalau kalian mau lihat postingan saya tentang PowerPoint, silakan follow Instagram saya di @andrian.iza. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tutorial gimana sih caranya membuat carousel ini di PowerPoint. Nah, kita sudah berada di halaman PowerPoint. Ya, seperti biasa kita akan membuat yang seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan membuat sebuah carousel seperti contoh yang sudah saya sediakan seperti ini. Nah, ini kita coba play ya. Nah, ini kita kasih, nggak usah. Nah, ini kan kepotong nih. Ini kepotong, ini potongannya di sini. Biar nanti kalau kita kita swipe ke kanan di Instagram, maka gambarnya tuh terlihat tetap utuh walaupun beda slide. Kita mulai dari pertama ya. Gimana caranya kita bikin baru atau folder baru, blank presentation.
langkah pertama yaitu kita atur dulu ukuran kanvasnya. Kalau di Instagram itu ada dua jenis ukuran, bisa 4:5 atau bisa juga 1:1. Nah, ini bebas saja, tergantung selera kita. Kalau saya biasanya menggunakan 4:5 seperti ini, seperti carousel yang ini, itu menggunakan ukuran 4:5. Kenapa 4:5? Karena jika kita menggunakan ukuran 4:5 itu memiliki luas kanvas atau ruang yang lebih luas untuk memuat konten-konten yang akan kita taruh di situ. Gimana caranya untuk mengaturnya? Itu pertama kita masuk ke desain, ya, perhatikan kursor saya, masuk ke desain, kemudian ke slide size, custom slide size, kita bikin 4:5 berarti 20 cm, heightnya 25 cm. Nah, klik OK, maximize. Nah, ini udah jadi tuh, udah jadi 4:5. Nah, ini kita gunakan garis bantu supaya hasilnya nanti rapi. Nah, ini kita taruh sini di 11,5, dan kita tambahkan lagi, klik kanan di garis putus-putus, kemudian add horizontal guide, kita taruh ke atas. Nah, sama 11,5, kemudian vertical guide kita tambahkan juga, itu 8. Nah, di angka 8. Nah, seperti ini. Yang pertama kita bikin covernya. Nah, kita bikin gimana caranya bikin cover seperti ini. Nah, ini copy dulu ya, copy, dan kita paste di sini. Nah, yang pertama kita bikin, nah ini kan potongan-potongan nih. Ini kalau kita pisahkan ungroup, nah terus kita klik kanan, terus pilih crop. Nah, ini sebenarnya gambar utuh seperti ini. Terus kalau kita pilih picture, remove background, dia ada backgroundnya nggak? Ada nih, dia backgroundnya udah dibuang seperti itu. Jadi caranya tuh sama, kita menggunakan lingkaran seperti ini, kemudian kita potong seperti ini, terus kita tempel di atasnya seperti ini. Nah, kita paskan, klik kanan, crop. Nah, untuk tutorial lebih lengkapnya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya ya, di sini. Silahkan dilihat di video sebelumnya. Kemudian gimana caranya bikin ini nyambung? Biar lebih jelas aku kasih efek transisi ya, transition swipe atau push saja, di push. Nah, push tapi ke right. Nah, ini nih. Ini kalau kita swipe di Instagram tuh enggak keputus, gambar itu nyambung nih. Nah, kan nyambung seperti itu. Sama caranya itu kita bikin slide baru ya, kita enter, kita ini copy aja, copy dan Ctrl V, klik kanan, kita pilih crop. Nah, ini tuh sebenarnya satu badan utuh seperti ini. Nah, ini kita katakanlah taruh di sini seperti ini. Nah, terus kita sesuaikan tulisan yang ini, Ctrl C, copy, Ctrl V. Nah, kita pasin segini lah ya, ini Kak. Nah, terus gimana caranya untuk biar ini seperti ini? Gampang banget, kita duplikat, Ctrl D, yang ini duplikat, terus kita pasin nih yang ini. Nah, pasin sama gambar yang di belakangnya. Terus kita klik kanan, kita pilih crop, kita crop sesuai dengan garis yang ini, yang di luar. Nah, kita ambil yang ini, kita ambil yang ini, kita klik Ctrl X, kita
Kita masuk ke slide yang kedua, kemudian Ctrl V. Kita paskan di sebelah kiri. Kalau di slide sebelumnya itu di sebelah kanan, maka yang selanjutnya itu di sebelah kiri. Kita coba ya. Kita kasih push ke kanan. Tuh kan jadi. Nah, gampang banget teman-teman. Dan untuk ini kayak elemen-elemen ini silakan teman-teman kreasikan sendiri. Nah, gampang banget. Kalau udah nih, kan ini udah selesai. Tinggal kita ekspor ke bentuk JPEG, ke bentuk gambar. Ini kita hapus dulu ya yang contoh-contohnya tadi. Nah, kita masuk ke file, kemudian ke export, change file type, bisa pilih antara PNG atau JPEG, terserah mau yang mana. Kalau saya biasanya pakai yang JPEG. Terus save as, taruh aja di sini. Kita kasih dulu 5 prinsip desain, 5 prinsip desain. Nah, save all slide, pilih all slide. Nah, ini maka akan otomatis tersimpan dalam bentuk JPEG. Oke, dan kita tinggal menguploadnya di Instagram. Kita buka coba ya. Nah, ini sudah jadi menjadi satu folder. Tuh kan? Kita coba buka. Nah, ini udah jadi, tinggal kita upload aja di Instagram kita. Nah, itu adalah cara saya membuat carousel Instagram di PowerPoint. Jadi yang pertama, aku ulangi ya. Pertama, yaitu buka PowerPoint-nya, tentu ya jelas buka PowerPoint-nya. Kemudian yang kedua, atur ukuran kanvasnya. Di Instagram itu ada 2 jenis ukuran. Kamu bisa pakai yang 4:5 atau 1:1. Kalau aku biasanya menggunakan rasio 4:5. Kenapa? Karena 4:5 itu memiliki ukuran kanvas yang lebih panjang, sehingga kita memiliki tempat yang lebih luas untuk mengisi konten-konten yang akan kita taruh di situ. Kemudian yang ketiga, desain. Yang ketiga yaitu kita atur desainnya. Kita mau bikin yang seperti apa. Kalau carousel kan bentuknya blog atau mini blog yang berisi tulisan-tulisan dan ilustrasi yang menjelaskan tentang cerita yang kita taruh di situ. Ya terserah kamu mau bikin seperti apa desainnya. Kemudian yang ketiga yaitu export. Caranya masuk ke file, kemudian pilih export dan pilih change file type atau ubah filenya. Dari situ kita bisa pilih nih antara PNG atau JPG. Kemudian setelah itu kita klik save file. Nah, kita klik save file, kemudian pilih all slide. Nah, kalau udah jadi, yang seperti aku tunjukin tadi, tinggal kita upload aja ke Instagram kita sebagai postingan. Buat kamu yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar apa yang bingung dari video saya. Kemudian, jika kamu pengen berdiskusi lebih lanjut, silahkan join ke grup PPT Hacker. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Dan tentunya, kira-kira apa aja nih yang mau dibahas di video selanjutnya. Pertanyaan insight dari teman-teman sangat membantu saya untuk membuat konten selanjutnya dan juga tentunya membantu kamu untuk meninggalkan PowerPoint kamu menjadi lebih elegan dan juga keren. Dan buat kamu yang ingin belajar lebih dalam tentang PowerPoint, di mana dasar-dasarnya, pewarnaannya, dan bagaimana untuk menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi, silakan daftar dan bergabung bersama kami di kelas online PowerPoint Mastery, yang mana sudah saya sediakan juga linknya di kolom deskripsi. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share video ini jika bermanfaat, supaya saya terus semangat untuk membagikan tips and trik tentang PowerPoint dan membantu kamu untuk bisa menggunakan PowerPoint dengan baik, bagus, dan juga out of the box. Ingat, membuat slide itu ada seninya. See you to the next video. Bye-bye.